Aku dari Papua. Dari Papua? Dari Papua Barat Daya. Baru 2 bulan di sini. Nama saya Lia, bisa dipanggil Mbak Lia. Itu kampungnya kayak dekat hutan gitu, Mbak? Iya, dekat hutan. Oh, Ada belokan. ada belokan nih ya? Kataan nanti belok kiri, langsung amblas terus. Iya. Oh, sadyan apa Bu sing gak ada rumah niki? Iya, dari Oh, pecel lele niku nggih. Ngulek lombok, tomat, serasi ngoten nggih. Nggih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan baik-baik apa yang akan saya katakan pada video ini. Bagi Anda kaula muda, Anda sekalian yang kepingin bisa beli mobil mewah, rumah megah, tabungan ratusan juta walaupun tidak sampai miliaran, bahkan tanah hektaran, ikuti konten video ini. Ini fakta nyata dan nanti akan saya tunjukkan lokasinya, nama desa, kecamatan, dan kabupatennya. Apa yang Anda simak nanti itu bisa Anda contoh, Anda teladani. Sebuah perkampungan yang dikelilingi hutan, di situ banyak sekali rumah megah, rumah mewah. Mengenai lokasi jalan ini jalan raya dari Jombang menuju Babat, Jawa Timur. Jadi itu truk ke depan itu ke arah Jombang, sebaliknya ke arah Babat. Nah, sebelum kita jalan, kita amati dulu ya tentang jalan ini. Nah, jadi ke sana itu ke Babat, Kabupaten Lamongan, sebaliknya ke Jombang. Nah, kita berdiri ini berada di wilayah Kabupaten Lamongan. Ini tepatnya di perempatan Ngimbang. Di depan sana itu ada lampu merah atau perempatan lampu merah hijau. Di sini ada petunjuk arah. Perempatan lampu merah itu kalau ke kiri sampai ke Sambeng, Mantop, Kemlagi, dan Surabaya. Anda amati ya. Terus kalau lurus itu sampai ke Ploso, Jombang, Kertosono, dan Nganjuk. Adapun yang akan kita tuju itu nanti kita ngambil yang ke kiri, yang ke arah Sambeng, Mantub, Kemlagi, Surabaya itu. Ya walaupun nanti di hari berikutnya Anda bila menteladani kehidupan kampung yang akan kita tuju ini tidak bisa semegah atau sekaya itu, tetapi paling tidak ya setidak-tidaknya Anda menemukan kehidupan yang lebih baik di hari berikutnya. Oke, lanjut ya, kita ke depan itu nanti sampai perempatan kita belok kiri. Sebuah perkampungan kecil yang penghuninya belum terlalu banyak dan perkampungan tersebut dikelilingi hutan, namanya Dusun Slegreng, Pataan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Semula warga di perkampungan tersebut dulunya kebanyakan bekerja di pembuatan batu gamping atau warga setempat menamakan bakar kapur. Namun karena pekerjaan itu mungkin saja dinilai tidak sesuai harapan, mereka-mereka itu semua banyak yang beralih haluan. Awalnya warga kampung tersebut ada yang merantau ke Sumatera dengan berbekal pengetahuan kuliner yang jarang dipahami oleh daerah lain. Merubah nasib atau mengadu nasib berjualan pecel lele berawal dari gerobak surung di Sumatera.
Bermula dari berjualan keliling memakai gerobak, lama-lama ada peningkatan berjualan mangkal pasang tenda. Setelah berjualan pasang tenda lancar, lama-lama pun mendirikan semacam rumah sederhana. Bahkan sekarang banyak yang menjadi semacam ruko pecel lele. Tentu saja mereka itu setiap lebaran atau setahun sekali pulang kampung, dan tetangganya pun merasakan kok berhasil ya. Akhirnya banyak kalangan tetangga yang ikut usaha semacam itu di Sumatera, atau orang Jawa mengatakan getok tular. Kok ndilalah masyarakat Sumatera, misalkan daerah Dumai, Pekanbaru, Jambi, Bengkinang, dan Tanjung Pinang, banyak yang cocok dengan kuliner pecel lele dari Lamongan ini. Padahal yang kita ketahui kuliner dari Lamongan itu yang terkenal misalkan soto Lamongan, tahu tek Lamongan, bebek goreng Lamongan, ayam goreng Lamongan, belut goreng Lamongan, tetek bengek, dan lain sebagainya dari Lamongan. Namun di antara banyaknya ragam kuliner dari Lamongan ini, yang mereka fokuskan adalah pecel lele Lamongan. Sekarang ini penghuni dusun Slegreng tersebut punya aset ganda. Jadi begini ya, misalkan kalau di kampung mereka itu punya sebuah rumah megah, sebidang tanah, dan tabungan juga mobil. Di Sumatera sana mereka itu punya aset yang setara dengan yang di kampung. Mereka yang sukses berjualan pecel lele di Sumatera itu tidak hanya dari kalangan dewasa saja, namun kalangan para remaja atau kalangan bujangan juga banyak yang sudah sukses. Bahkan tidak hanya kalangan remaja atau kalangan lajang bujangan saja yang sukses, kalangan para rondo dan janda pun banyak yang kaya dan sukses. Punya rumah megah, magrong-magrong, punya ladang dan sawah, truk, kendaraan, dan tabungan. Pokoknya jumlah tabungannya itu akeh gitu saja ya. Jadi konten video YouTube ini semoga bisa membangkitkan semangat dan memotivasi kalian semua. Misalkan di tempat kalian ada semacam kuliner yang tidak dimiliki atau tidak dipahami oleh orang-orang daerah lain. Umpamane kamu memahami kuliner es kecap, kuliner jangan tewel di Kelo Menir atau di Kelo Bening, atau kuliner iwak pitik digodok tanpa bumbu dan lain sebagainya, bisa dipraktekkan di tempat lain. Selanjutnya, apapun topik dan temanya, tidak lepas dengan yang satu ini. Simak baik-baik ya. Mbak, numpang tanya ya Mbak ya, kampung Slegreng itu jauh ya Mbak ya? Masih jauh. Itu loh Mbak, kampung yang banyak pecel lele. Ya, Legreng. Legreng, sing rumahnya bagus-bagus itu loh ya. Oh, masih jauh Mbak, ada berapa kilo? Ya ini nanti kan Sumbersari, Lubuk, Bimo, Kelogo, Pataan itu loh. Pataan itu ya? Arah ke sini. Oh. Sini arah Ngeri. Itu kampungnya kayak dekat hutan gitu Mbak? Iya, dekat hutan. Oh. Ada belokan. Ada belokan ya? Pataan nanti belok kiri, langsung amblas terus. Iya iya. Makasih ya Mbak ya. Selanjutnya mengenai jalan ini merupakan jalan alternatif. Bila kita telusuri nanti sampai Mantop, sampai Balung Panggang Gresik, bisa tembus Surabaya. Tentunya melewati hutan, perkampungan, hutan lagi, perkampungan, dan seterusnya. Yang unik mengenai hutan di jalur yang kita lewati ini, banyak sekali prasasti peninggalan di era kerajaan. Dan di hutan tersebut banyak sekali gundukan. Andai kata gundukan tersebut digali, pasti ada candinya. Bisa jadi duit 10 kontainer emas 10 gentong untuk membiayai pemugaran candi-candi yang ada di dalam gundukan tanah tidak cukup.
Posisi kita sudah berada di sebelah kampung Dusun Slegreng. Di perkampungan ini pun sudah mulai terlihat rumah-rumah bagus, dan sebagian dari warga kampung ini banyak juga yang merantau berjualan pecel lele di pulau seberang Sumatera. Namun perkampungan yang menjadi topik utama pada konten video YouTube ini bukanlah ini. Jadi kita lewat menjelaskan sekilas saja ya. Nanti di depan setelah kita melewati kampung ini habis, ada pertigaan, kita belok kanan dan jalan menanjak. Sebuah perkampungan kecil yang tidak terlalu banyak rumah-rumah yang dikelilingi hutan. Selanjutnya mengenai jalan ini, bila kita telusuri terus nanti sampai hutan yang disebut dengan hutan Gunung Citro. Jadi setelah kita lewat jalan dari Ngimbang menuju ke Mantub tadi, kita belok kiri masuk jalan kampung, tetapi pada saat kita belok tidak kita syuting karena hujan gerimis. Setelah hujan gerimis barulah kita melanjutkan perjalanan lagi. Sampai di sini semoga Anda bisa memahami ya. Terus di depan itu ada sebuah pertigaan, kita belok kanan. Setelah kita belok kanan beberapa puluh meter sudah terlihat kampung megah, kampung elit, kampung mewah. Para penduduknya tidak sensitif, siapa saja yang datang selalu disambut baik dan ramah. Nah, sekarang kita sudah sampai di lokasi yang kita tuju. Inilah Dusun Slegreng, kumpulan perumahan elit dikelilingi hutan. Bila kita amati rumah bagus, rumah megah yang ada di dusun ini selalu bersebelahan dengan rumah tua atau rumah kuno. Rumah kuno, rumah tua tersebut merupakan rumah kenangan di masa lalu sebelum mereka seberhasil ini. Rumah bagus, rumah megah di sini rata-rata penghuninya kalangan lansia, kakek atau nenek, dan mereka-mereka yang masih muda masih berada di pulau seberang Sumatera. Mereka yang sedang di Sumatera pulang ke kampung ini paling-paling ya 6 bulan sekali, bahkan setahun sekali atau setiap hari lebaran. Mereka semua pada saat mudik ke kampung halaman memakai kendaraan masing-masing dan tidak pernah menggunakan jasa angkutan umum seperti kapal, kereta, dan bus. Baiklah, sekarang kita sudah sampai di kampung atau di lokasi. Marilah kita simak bareng-bareng seperti apakah suasana di kampung ini, dan nanti kita akan ngobrol bercakap-cakap dengan warga setempat. Anda perhatikan baik-baik, kita melihat sebuah rumah yang keren, megah, magrong-magrong. Biasanya dalam dunia realita yang mampu bikin rumah ini sekelas para pejabat, sekelas para usahawan sukses konglomerat. Namun di kawasan ini yang mampu bikin rumah-rumah semacam ini tidak perlu orang yang sekelas pejabat. Teman-teman sekalian, kita lanjut, kita jalan-jalan di perkampungan yang yang sugih elit ini. Gimana cara saya mengatakan? Terus di sebelah perkampungan itu ada hutan-hutan jati seperti itu. Jadi perkampungan megah elit ini dikelilingi hutan. Apa emang sama gede apa wong niku tah apa nek genteng sing kok niku bar. Kok gentong sing pripun to, Bu? Niki griyane niki sae, niku mobile nggih lumayan. Disyukuri alhamdulillah. Nek utang mobil gak duwe, Mas. Dalam? Nek utang gak iso duwe. Lah nggih pripun carane to? Nyambut Mas montor kan aku nggih nyambut. Oh. Niki kan putrane Sadian apa Bu niki? Sadian Sumatera pecel lele. Oh, Sadian pecel lele teng Sumatera nggih.
Oh, pinten wulan sepindah asale kondur? Wong yoga kula pun setahun dereng mantuk. Oh, setahun sepisan. Mantuk nggih, becik 2 tahun dereng. Gak boleh dong. Gak aku menek gak kok ramot cah, menek sapa kok nek tefak. Glek dhuwit mak menek kono ya boleh lho. Lah nggih. Niki jenengan kalih bapak Kalih mbah kampung nggih. tiyang kalih. Untuk kula nggih mriko sak mantune sak yogane sak pane mriko danten sekawan niku. Nek kan lama nyambut gawe apa mesaran apa apa ngene. Lah nggih. Ora duwe mak. Lah nggih to, Bu. Kan teng mriki niki kampung mriki niku dikelilingi alas to nggih. Nggih. Rata-rata omahe sugih-sugih. Jupung-jupung danten biyen lho Mas obong kabel Mas wong biyen wong lagrek. Oh, nggih. Watu diobong ten jupung mereka lho. Biyen niku kayu diobong kali watu. Nggih. Dados teng mriki niku kan omah sugih, mobil mewah, magrung-magrung niku saking hasilé ngulek lombok, sadean, pecel lele niku nggih. Pecel lele danten Mas iku omah gedhe niku nggih pecel lele ten Sumatera danten Mas niki nggih mboten teyange niki ponakane sing nggone. Oh, kosong sedaya. Nggih. 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 Sukses nggih, Bu nggih. Ditinggal. Nek kon nyambut gawe Lah nggih. lho lapa. Omahe apik, mobile anyar, kalunge ya gedhi. Apa Mas gedhe apa? Nah, teman-teman sekalian, pada hari sebelumnya kita itu sering lewat sini. Mas, monggo Mas. Nggih, mlebet teng kampung elit ben iso ketularan elit besok, Mas. Terus warganya itu enak kita ajak guyon. Oh, niki teng Sumatera ta, Bu nggih? Oh, sadean napa Bu sing gak ada rumah niki? Nggih lele niku. Oh, pecel lele niku nggih. Ngulek lombok, tomat, serasi ngoten nggih. Nggih kembali. Nggih. Nah, jadi untuk warga di kampung ini bisa beli mobil mewah, rumah megah, tabungan ratusan juta, bahkan lahan tanah hektaran, tidak perlu korupsi. Tidak perlu menjadi orang-orang terkenal hebat, cukup dengan membudidayakan kemampuan pribadi dengan berjualan pecel lele. Kalau di tempat-tempat lain kita melihat rumah bagus seperti ini, nyoteng saja kadang ditegur dan harus izin. Tetapi karena harta-harta di sini itu didapat dengan cara yang halal, cara yang penuh dengan keridaan Gusti Allah, itu ya. Tidak nyangka kalau rumah semegah ini pemiliknya adalah penjual pecel lele. Terus hutan yang mengelilingi kampung ini bercampur dengan tanaman jagung. Dan kebanyakan adalah hutan jati. Wow, itu keren sekali ya itu ya. Lah jenengan Sumatera pundi Mas niku Mas? Sumatera nih. Pekanbaru, Pak. Pekanbaru nih nggih. Pekanbaru. Daerah Kampar. Lek yang mriki niku rata-rata Kampar, Dumai, Pekanbaru. Terus Bangkinang. Nggih. Nggih di pecel lele sedaya nggih Mas nggih. Pecel lele sedaya. Loh, jenengan nggih sing Papua. Nggih. Pecel lele Papua, ini pecel lele Sumatera. Kan ngoten niku Mas nggih. Kan ngeten nggih. Niku kata tiang penasaran. Pecel lele orangnya sukses kabeh. Yen sewu kita berbicara fakta, omahe apik, mobile apik. Kan ngoten nggih Mas nggih. Niku merintis teng mriku pun pinten taun Mas? Nggih pun dangu, Pak. Pun dangu. Nggih pun sadurunge nggih tahun 2000-an pun mlampah. Pun mlampah. 2004 iku pun mulai terang danten tiyang mriki. Mriki Iki pengusahane kan asal usule niku bakar batu. Jamping niku, Pak. Batu kapur. Batu kapur. Batu kapur. Oh, jadi asal usule. Makanya kan kata tebing-tebing jurang-jurang niku asale nggih. Digali batu kapur. Asal usule pekerjaannya orang sini itu Bakar batu kapur. Bakar batu kapur. Gamping. Ya. Gamping. Terus teng mriko niku pada saat mengawali karir di Sumatera niku nggih. Niku awalnya ya bongkar tenda pasang ngoten. Betul. Betul ya. Jadi
bongkar pasang tenda di jalan ngoten niku. Nggih. Kayak angkringan ngono Mas. Kayak semacam angkringan. Terus lama-lama nanti lek berkembang buka depot ngoten nggih Mas ya. Kadang nggih nyurung ngoten. Kadang nggih Niki pun nonton perkembangan Ruko. ekonomi nggih ten sewa ruko nggih enten sebagian pun damel temriko yang. jadi berawal dari gerobak surung dulu. Nggih. Terus bongkar pasang, Nggih. terus depot ngoten nggih. Ngoten niku rata-rata satu hari katakanlah beromset sampai dapat berapa ngoten Mas? Lek griya sing ageng niku omsete griya ageng niki Heeh. satu hari itu sampai 5 juta ini Pak. Satu hari omsetnya Ya, 5 jam- juta. Jam 4 sampai jam 12. Iya, sampai jam 12, jam 4 Jam sore 12, sampai jam 12 jam malam. 2 lah paling malam. Jam 2 sampai masih Jam mulai empat jam sore. Mulai Jam- mulai buka malam. warungnya itu jam 4 sore. Sampai jam 2 malam itu pun tutup. Iya. jadi omsetnya 5 juta nggih. 5 juta. Kalau hari-hari tertentu nggih bisa melebihi 5 Bisa juta. melebihi. Hari besar, Hari besar. hari libur. Hari Iya. libur, hari tahun baru kan, Tahun baru. terus kalau nanten acara-acara nopo hari-hari pokoknya tertentu nih gue. Habis beromset 5 juta itu habis lele berapa kilo nih nggih? Berarti Ada- kan bisa Kintalan ini Pak Kental. ayamnya. Oh ya kental ya itu karena kental. Ini itu satu tempat. Nggih, satu tempat. Satu tempat habis kintalan lah. Hitungan kental lah ngoten nggih. Iya. Satu tempat. Iya. Nek cabang kan ora bingung. Dan satu tempat ya pola. Pola Pak. Soalnya kan niki teng opening video ya bagi masa-masa yang kepingin punya mobil mewah, rumah megah, tabungan ratusan juta ini ada keteladanan di kampung ini kan ngoten nggih video keteladanan. Dan tidak ada yang instan. Nggih, betul sekali. Mas Jadi- ini merintis mulai tahun 2000-an Mas ya. 2000 sampai sekarang. Jadi orang kaya di sini itu bukan berarti kaya golek pesugihan bukan ya. Bukan. Bukan. Jadi dari hasil banteng tulang peras keringat atau piye ngono kae. Ya awalnya Apapun topik dan temanya tidak lepas dengan yang cantik, kinclong, ayu, moblong. Sepulang kita dari dusun Slegreng yang merupakan kampung elit pecel lele, kita mampir di sebuah kafe yang berdekatan dengan situs makam Mbah Danu. Ceritanya kan begini, pada saat pulang dari kampung Slegreng kita kok kebetulan ngobrol-ngobrol dengan pengelola kafe ini dan kita pun dipersilahkan untuk nyuting kafe ini dan dieksplor. Lalu pada saat kita nyuting tahu-tahu dicelatu dan dikeroyok ditawur sama mama-mama yang sedang senam. Selengkapnya simak video ini ya. Karena ada Pak mandor sampai beberapa menit dibuat TikTok, masuk ke TikTok bukan untuk wisata, maksudnya bukan mengenalkan. Iya, ini bukan dari TikTok tapi dari YouTuber, saya tahu. Maksudnya lalu sekilas monggo. Kalau kemarin kan dimasukkan TikTok, Heeh. terus bukan untuk tujuan pemasaran gitu loh Pak. Jadinya yang suaminya kan tahu. Loh, nah, tapi kalau untuk pemasaran enggak apa-apa. Begini. Di sini kan saya mau bikin semacam narasi atau tema yang artinya di kafe ini ada fasilitas senam, betul ya? Misalkan seperti ibu-ibu ini melakukan senam di kafe ini. Jadi kafe ini selain untuk makan-makan dan juga untuk berenang, juga bisa untuk senam, kan gitu. Monggo ngoten sekilas mawon ngoten. Oh iya sekilas Mbak, bukan topik utamanya bukan senam. Dan kalau dijelaskan kan mengerti ya. Iya. di sini ada fasilitas senam. Ya, ayo. Jadi Sekilas nggak apa-apa, kemarin ada yang sekilas juga nggak apa-apa. jadi Anda sekalian katakanlah saya jadikan sebagai ilustrasi sebuah cerita. Oh, oke. Enggak apa-apa. Jadinya yang agak Temanya langsung orang senam. Yang kemarin itu temanya langsung orang senam. iya maksudnya dibuat untuk konten. Oh iya, ya ini juga konten tapi Iya maksudnya kan kontennya kan ini untuk memperkenalkan. Iya, Kalau yang kemarin itu untuk pribadinya dia sendiri. oh iya. Kan cuma video pendek. Nah kan terus nggak ada apa itu
captionnya itu bukan kok ini dilakopi bisa untuk senam, bisa untuk wisata kan gitu. Oh iya ndah. Pokoknya jangan khawatir Mbak, kita ini termasuk YouTuber yang sudah profesional ya kan. Tahulah ini yang sekiranya itu pantas ditampilkan, ini tidak, saya tahu. Jadi anda ini sekedar untuk ilustrasi, tidak apa-apa ya? Sekilas, oke. Ya oke, kita lanjut. Enggak, nanti kalau ada musiknya saya yang rugi karena kena klaim hak cipta. Jadi dalam keadaan seperti ini, interaksi kita itu bisa didengar jelas oleh kalangan netizen. Ya wes lagi gitu, monggo dilanjut. Di kawasan pedesaan letaknya di persawahan, dekat situs budaya makam Dawa Mbah Danu. Ada yang mengatakan makamnya Arya Kamandanu. Tepatnya kita ini berada di Pataan Sambeng Lamongan. Di tengah-tengah ladang jagung ada sebuah mini rest area atau semacam kafe murah yang pelayannya itu cantik, kinclong, ayu, moblong. Jadi tempat parkirnya itu tidak terlalu luas-luas amat. Anda yang datang ke sini bisa langsung parkir di sini. Jadi kapasitas luas parkir itu kurang lebih muat 5 kendaraan seperti inilah. Namanya juga KP Mini. Terus mengenai jalan ini biasa dipakai untuk keluar masuk warga ke hutan, ke ladang seperti ibu ini. Niki saking pundi pun jenengan, Bu? Saking pundi niki? Oh nggih, Bu, pesarian Dawa Mbah Danu niku mriku ta? Candi Pataan apa niku? Oh, kula saking Bojonegoro. Oh, nggih punika dongeng alas nggih. Oh, teng Tegal niku. Nggih. Oh, sik nggih. Nggih, monggo sugeng tindak nggih, Bu nggih. Oh nggih. Nggih. Nah, kita lanjut setelah kita menyapa ibu ini. Mengenai LKP ini tempat nyantai, cocok untuk keluarga, untuk anak-anak bocil-bocil kecil-kecil itu. Ada kolam renangnya cetek. Jadi Anda bisa masuk langsung lewat tempat parkiran ini. Dan bisa pula Anda masuk lewat sini. Nah, ini ada jalan khusus semacam mini gapura. Dan KP ini bukanya sampai jam 12 malam. Terus mengenai lokasi KP ini, sebelahnya itu sudah lahan atau ladang jagung. Dan di sana itu hutan. Jadi kalau kita lihat KP ini alami sekali. Di bawah pohon jati, tentunya kandungan oksigen atau O2 itu cukup. Kan kita itu hidup yang terpenting itu adalah O2 dan oalah. Sekarang kita masuk ke KP ini, kita melihat suasana di dalam KP ini. Ada yang cantik kinclong ayu moblong itu ya. Jadi senam di daerah ini, di tempat ini, walaupun lokasinya tidak terlalu luas, tapi cukup bisa untuk senam sekitar menampung berapa orang, Bu? Ini, Bu, ada 15 orang bisa ini ya? Bisa ya? Maksimal 20 orang ya ini ya. Terus untuk kegiatan senam di sini tuh musiknya gratis ya, Bu ya? Gratis. Iya. Musiknya gratis, tempatnya juga gratis. Cuman ada ketentuan ya, jangan bawa makanan dari luar gitu ya. Oke. Sejak jam berapa, Bu, ini tadi, Bu, kegiatan senam ini, Bu? Jam 3. Tiap hari ya atau hari-hari tertentu? Setiap apa? Senin dan Kamis, seminggu 2 kali ya.
Jadi ini kalau sekarang pengelola, bahkan merupakan pengelola. Jadi jangan khawatir untuk kolam renang anak-anak ini air dalam bersih. Karena apa bahkan itu sudah disiapkan filternya untuk menyaring air. Biar aman anak-anak ini. Siap-siap, dia meter domba. Jadi sudah dijelaskan itu sama untuk yang tidak jauh dari makam Dowo Kamandanu, tidak salah itu ya. Itu kalau capek, kalau ngelak bisa mampir di La Coffee. Yang menyajikan kopi itu mbaknya ini ya. Buka dari pagi sampai jam 12. Oh iya mbak, monggo mbak. Mbak sebentar ya mbak ya. Sebelum balik ke sana kita boleh tanya-tanya dulu. Itu jangan ditutupin di situ. Ini warung ini buka dari pagi sampai jam berapa mbak? Buka jam? Biasanya dari pagi tuh jam 7, terus tutupnya kalau malam tuh jam 12-an. Jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Terus menu di warung ini apa aja mbak ini mbak? Ada banyak varian menu sih. Contohnya Cuma kalau kayak- makanan? Kalau makanan barat tuh kayak nasi belut ada, nasi udang, Terus? nasi ikan gurami itu. Terus Kalau apa makanan lagi? ringannya tuh kayak ada kentang, nugget sama sosis. Oh gitu. Terus minumannya apa aja selain Minumannya tuh, kopi? Kalau yang paling basic selain kopi tuh ada Good Day Freeze, cappuccino. Good Day Freeze. Good day fish. Iya. Sama drink bembem, nutrisari dan lainnya. Terus ini kalau saya dengarkan dari tadi cara bahasanya kok bukan orang Jawa mbak ini mbak. Aku dari Papua. Dari Papua. Papua Irian Jaya sana itu ya mbak ya? Oh bukan, dari Papua Barat Daya. Oh Papua Barat Daya itu mana ya? Kalau setahu saya Papua itu dulunya kalah Pulau Irian itu ya, betul? Iya. Oh, udah lama mbak di sini mbak? Baru 2 bulan di sini. Oh baru 2 bulan ya? Oh, ya udah dengan mbak siapa ya namanya mbak? Nama saya Lia, bisa dipanggil Mbak Lia. Siapa? Nama Lia, nama aku Lia. Oh iya iya. Ya udah mbak lanjut kerja mbak ya. Oke terima kasih. Terima kasih alias matur nuwun, biarpun sedikit semoga memberikan informasi, edukasi juga motivasi. Salam cerdas dan pinter alias salam daster. Semoga sehat yang ditonton, sehat pula yang menonton. Salam sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videone wis bar konco-konco. Jadi nanti sewaktu-waktu videonya ini mandek berarti sudah selesai. Tetapi bagi anda sekalian mungkin belum tamat, belum puas nonton video ini, diputar kembali dari awal ya ndak apa-apa. Dawah kleresan alias kebetulan. Nah konco-konco sambil menanti habisnya durasi, kita namat nih yang sedang nyapu-nyapu itu ya,